Kenapa sih IDS Med? Pertama itu kan tentunya nyari-nyari dulu kan perusahaannya, karena pas itu baru lulus juga, terus nyari-nyari di salah satunya Jobstreet dan ketemu lowongan dari IDS Med, terus tertarik ngelamar. Tertarik kenapa? Karena tentunya saya melakukan riset dulu IDS Med itu perusahaan apa sih, karena belum sama sekali nggak pernah tahu IDS Med itu apa, sehingga cari tahu dulu. Di situ ada IDS Medical System, ada kata-kata medical. Nah ini apa nih, berhubungan sama rumah sakit atau enggak nih? Jadi ketika di searching ternyata IDS Med itu merupakan salah satu distributor besar alat kesehatan. Nah terus IDS Med juga nggak cuma di Indonesia kan, multinational company, terutama di ASEAN. Itu sih yang jadi keunggulan kenapa tertarik, karena ya skala perusahaannya besar, terus pemain di alat kesehatan kan juga yang saya tahu tuh nggak banyak di Indonesia. Seperti itu sih. Terus kemudian ketika cek di websitenya IDS Med, itu ada IDS Med itu meraih penghargaan berturut-turut sebagai HR best company to work for. Nah di situ kayak tertarik aja, wah ini kayak tempatnya mendukung banget nih buat berkarir, tempatnya nyaman juga, dan tentunya pasti fasilitasnya mendukung banget untuk mengembangkan karir gitu sih. Ketika ditawari sebagai employee dari intern, tentunya saya memandangnya itu sebagai kesempatan ya untuk memulai karir di perusahaan besar seperti IDS Med ini. Melihat dengan POV itu kesempatan, jadi menurut saya nggak akan datang berturut-turut atau berkali-kali. Jadi ketika sekali datang ya saya ambil aja, karena itu bagian dari pelajaran, bagian dari karir saya sendiri seperti itu. Jadi ambil aja dan bisa belajar banyak, harapannya seperti itu. Rencananya sih tentunya saya melihat dulu nih kebutuhan di CX itu seperti apa, tentang yang berkaitan dengan pekerjaannya. Lalu kira-kira saya bisa bantu lebih di tugas seperti apa. Nah kalau saya merasa di bagian itu saya kurang, ya saya tentu harus meningkatkan diri saya dengan ikut mungkin training atau pelatihan, atau semakin banyak membaca di internet atau berlatih lewat YouTube seperti itu, supaya ya membantu pekerjaan terutama di divisi CX itu lebih efektif dan efisien ya, seperti itu. Ketika saya masuk di CX sebagai intern, nah salah satunya adalah memproses purchasing atau PO yang masuk dari estetik seperti itu. Nah tugas utama saya adalah secara khusus oleh atasan saya, yaitu memproses orderan yang masuk dari produk-produk estetik seperti itu. Jadi hampir segala macam yang berhubungan dengan estetik, dari PO yang masuk atau ada komplain atau apa, itu saya yang sebagian besar handle seperti itu. Jadi rasanya seperti apa? Wah luar biasa, karena walaupun intern itu berasa banget tuh working under pressure, terus tanggung jawabnya juga berasa banget. Terus ketika melakukan kesalahan tuh bener-bener dicari, harus kesalahannya di mana, harus bertanggung jawab. Itu sih yang bener-bener jadi pelajaran, dan mahal banget sih bisa dapat kesempatan seperti itu. Tanggung jawabnya tentu pasti lebih besar, karena ketika sebagai intern, tentunya saya menempatkan diri itu sebagai, ya udah saya anak intern, jadi pun sama tim CX juga masih belum terlalu dilibatkan banget untuk mungkin tugas-tugas tertentu atau urusan tertentu. Jadi ya sebagai anak intern aja. Tapi ketika sekarang sudah jadi employee, semakin banyak dilibatkan oleh tim CX terutama. Terus udah nggak proses estetik lagi, tapi ditambah lagi tanggung jawabnya dengan memegang PO dari e-katalog, megang cabang, dan kebetulan saya saat ini pegang 3 cabang. Gimana caranya menjaga antusias, terutama memposisikan atau saya selalu memulai dari diri saya sendiri, yaitu dengan memposisikan diri saya kalau saya di sini tuh bekerja, apalagi sekarang udah dikasih kesempatan sebagai employee. Jadi tentu saya harus benar-benar mengemban tanggung jawab itu dan memenuhi tanggung jawab itu ke perusahaan, terutama divisi saya di CX seperti itu. Jadi
Lalu gimana menjaga semangat saya dengan mulai dari berangkat dari rumah itu harus benar-benar semangat, harus walaupun mungkin ada case-case yang masih belum solve atau seperti apa, tetap harus datang dengan penuh semangat, cheer up gitu. Kalau ini tuh bisa diselesaikan, pasti ada orang yang bantu, pasti ada jalannya seperti itu. Yang penting dihadapin dan tidak dihindari gitu. Itu sih yang saya pelajari, yaitu tanggung jawab. Jadi kalau ada case apapun, ada masalah apapun, hadapi dengan tanggung jawab. Kalau ada salah ya minta maaf dan perbaiki. Lalu yang kedua adalah saya harus punya ritme kerja sendiri, itu yang harus saya jaga. Saya nggak boleh sampai terpengaruh sama yang lain. Jadi kalau ketika mungkin rekan kerja drop mood atau seperti apa, saya tetap harus maintain ritme kerja saya dan jangan sampai terpengaruh seperti itu sih. Itu yang bikin saya tetap semangat, menjaga semangat sampai dari intern bisa berhasil ke employee dan hopefully bisa dipertahankan terus sih selama di Esmed. Tipsnya ya, pertama sih sebagai anak intern mungkin kan teman-teman ngerasain kalau banyak segannya, banyak gak enaknya, karena mungkin baru atau junior atau kapasitasnya belum full seperti employee. Tapi satu hal yang perlu teman-teman dan saya pribadi harus tetap sadar kalau kita tuh bekerja itu harus profesional, nggak peduli kalian itu kita itu intern atau kita tuh employee, tetap harus profesional. Profesionalnya dengan apa? Bertanggung jawab kalau dikasih tugas atau apa, terlebih kalau emang kalau memang dikasih kesempatan, itu berarti kan kita dikasih kepercayaan. Nah ketika dikasih kepercayaan tuh kita harus buktikan bahwa kita tuh bisa ngelakuinnya dengan lebih baik, dengan tanggung jawab dan lebih berani. Walaupun kita harus berinteraksi dengan yang lebih senior atau mungkin jabatan yang lebih tinggi dari kita tuh harus lebih berani supaya ya pekerjaan kita tuh nggak stagnan di situ aja. Jadi cepat selesai, cepat dikerjakannya, nggak penuh hambatan, tapi tentu dengan tata cara yang benar, dengan sopan. Kalau misalkan memang itu lebih senior dengan kita atau jabatan lebih tinggi di atas kita, tetap harus dengan prosedurnya, tetap sopan tapi dengan berani gitu. Jadi jangan karena takut tadi membuat pekerjaan teman-teman tuh jadi terhambat. Nah balik lagi, kita tuh harus profesional walaupun kita intern, tetap berikan yang terbaik ke perusahaan. Ya harapannya adalah teman-teman juga bisa seperti saya ya dipercayakan untuk menjadi employee di Esmed gitu. Lakukan dengan berani, minta maaf belakangan. Artinya yang penting berani dulu aja. Perkara bener atau salah tuh belakangan bisa minta maaf dan kita bisa perbaiki sih. Pasti bisa diperbaiki, yang penting berani mencoba dan berani melakukan.